Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya sehingga kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih membahas bab salatul musafir wal marid, bab salatnya musafir dan orang sakit. Pada pertemuan terakhir kita masih membahas tentang menjamak, ya, salat jamak, yang mana kita menyebutkan suatu permasalahan. Ketika dinyatakan boleh menjamak antara salat zuhur dan asar, lantas apakah boleh menjamak antara Jumat dengan salat asar? Maka kita sebutkan ini merupakan permasalahan ijtihadiyah, dan para ulama berbeda pendapat terkait masalah ini. Jumhur ulama menyatakan tidak boleh, ya, karena masalah menjamak salat, kata mereka, adalah ibadah, dan yang namanya ibadah harus dibangun di atas dalil. Dan ternyata kita tidak mendapati adanya dalil Nabi SAW menjamak antara Jumat dengan asar. Kemudian juga kata mereka, Jumat secara ijma ulama tidak boleh dijamak takhir dengan asar, ya, nggak boleh mengakhirkan Jumat ke waktu asar, sementara zuhur kan bisa. Ini menunjukkan, kata mereka, adanya perbedaan antara Jumat dengan asar, ya, maka tidak bisa dikiaskan dengan zuhur, maka tidak bisa dijamak dengan asar. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat Syafi'iyah, dan satu pendapat dari Hanabilah menyatakan bahwasanya boleh menjamak antara salat Jumat dengan salat asar apabila ada sebab menjamak. Apa dalil mereka? Karena kata mereka Jumat itu pengganti salat zuhur, dengan dalil ketika seseorang tidak bisa untuk salat Jumat, maka wajib untuk apa? Salat zuhur.
Dan kalau seseorang sudah sholat Jumat, tidak wajib lagi untuk sholat zuhur. Adapun kenapa Jumat tidak bisa diakhirkan ke waktu asar? Ya karena ada penghalang di situ, penghalang syar'i. Karena para ulama sepakat bahwasanya ya waktu sholat Jumat ya waktu yang ma'ruf, tidak mungkin bisa diundur menjadi ke waktu asar. Kemudian ya alasan menjama kan, ada alasan adanya syariat menjama itu untuk ya raf'ul haraj, untuk mengangkat kesulitan, menghindarkan kesulitan. Dan itu bisa jadi ada pas hari Jumat. Ya. Maka makna dari mengangkat kesulitan juga ada pada hari Jumat. Ya. Maka kenapa tidak bisa dijama'? Maka wallahu alam, pendapat yang lebih kuat di sini adalah boleh menjama' Jumat dengan asar, walaupun kalau ingin keluar dari khilaf ulama ya lebih baik tidak dijama' antara Jumat dengan asar. Adapun kalau pian safar ya, kalau pian safar maka boleh untuk tidak sholat Jumat, boleh hanya sholat zuhur. Dan kalau pian sholatnya adalah sholat zuhur, sepakat para ulama boleh dijama' dengan asar. Baik. Kemudian kita katakan bahwasanya yang namanya menjama' itu tidak khusus bagi mereka yang safar. Jama' itu tidak khusus untuk safar saja. Berbeda dengan qasar. Qasar itu khusus untuk musafir. Kalau jama' bisa untuk musafir dan juga bisa untuk mukim kalau ada sebabnya. Ya. Misal sebab yang membolehkan orang mukim untuk menjama' salat seperti orang yang sakit, yang susah untuk mengerjakan salat di setiap waktu. Misalnya di malam hari dia ingin cepat istirahat. Ya. Jadi pas dia sholat maghrib ya, maka boleh untuk menjama' dengan sholat isya. Setelah sholat selesai dia minum obat baru tidur, walaupun sebelum isya. Ya, kalau seperti ini boleh kalau ada kondisi sakit seperti ini ya, dan susah untuk mengerjakan di setiap waktu. Begitu juga mereka yang sering terkena najis. Ya, walaupun yang dicontohkan oleh para ulama itu adalah wanita yang menyusui, karena di zaman dulu kan tidak ada popok ya. Wanita yang mengasuh bayi itu kan sering terkena ya kencing. Apalagi kalau anaknya adalah anak perempuan, kan tidak ada takhfif untuk masalah membersihkan najisnya. Berbeda dengan kalau anak itu adalah anak laki-laki masih menyusu, tidak makan apa-apa selain air susu ibunya. Kalau dia kencing, maka boleh untuk membersihkannya cukup dengan mencipratkan air ke bekas kencingnya. Baik. Tapi kalau itu hanya minum air susu ibu saja. Tapi kalau sudah makan dengan makanan yang lain selain susu, air susu ibu, maka juga wajib untuk dicuci. Begitu juga orang yang sulit atau tidak mampu bersuci setiap kali sholat. Ini kita contohkan seperti mereka yang wanita yang mustahadah, yang senantiasa keluar darah, ya, bukan darah haid tapi darah istihadah. Yang mana sudah kita sebutkan, wanita istihadah wajib bagi mereka pertama membersihkan najis yang ada pada dirinya setiap kali masuk waktu sholat. Kemudian membersihkan najis, kemudian wajib untuk berwudu, baru sholat. Ya, jadi kalau misalnya masuk waktu maghrib, dia bersihkan darahnya, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat. Tidak masalah apapun yang keluar ketika dia sholat. Tapi ketika masuk waktu isya, wajib dia bersihkan darahnya lagi
dia berwudu lagi untuk sholat isya. Nah, kalau ternyata ada wanita yang istihadah seperti ini dan dia sangat susah untuk setiap kali berwudu, membersihkan najisnya setiap kali waktu salat, maka dalam hal ini boleh kata para ulama untuk menjamak. Ya, dan dikiaskan dengan wanita mustahadah, orang yang salisul baul, yang air kencingnya tidak berhenti keluar. Baik. Tapi kalau dia mampu saja untuk berwudu setiap kali waktu salat, maka tidak boleh untuk menjamak. Artinya mudah saja bagi dia untuk wudu tiap kali salat. Baik. Begitu juga uzur-uzur yang membolehkan seseorang untuk meninggalkan salat berjamaah dan salat Jumat. Kalau ternyata hal itu membuat dia repot untuk salat di setiap waktunya, boleh juga untuk menjamak. Ya, seperti kehilangan anak kata kita kan. Dia coba cari-cari, khawatir nih kalau dia teruskan mencari anak, ya akan menghabiskan 2 waktu salat. Maka dalam hal ini boleh dia untuk menjamak. Baik, kemudian begitu juga kalau ada hujan lebat. Ya, kita sudah jelaskan hujan lebat itu merupakan salah satu sebab bolehnya menjamak. Artinya kalau misalnya kita di masjid, sekarang misalnya kita sholat berjamaah sholat maghrib, ya ternyata turun hujan yang sangat lebat, boleh setelah selesai dari sholat maghrib kita langsung sholat isya. Ya, itu boleh. Itu salah satu yang membolehkan untuk menjamak sholat. Baik. Kemudian manakah yang lebih afdal antara jamak takdim dan jamak takhir? Artinya kalau kita ingin menjamak, mana yang lebih afdal antara menjamak takdim dengan jamak takhir? Maka jawabannya adalah yang paling memudahkan kita sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kalau misalnya kita singgah di waktu zuhur misalnya, dan kemungkinan untuk asar tidak singgah lagi supir, maka langsung jamak takdim. Masuk waktu zuhur ternyata supirnya enggak berhenti, ya, dan kemungkinan berhentinya nanti pada waktu asar, maka lebih afdal jamak takhir. Nah, hanya saja untuk di Arafah bagi mereka yang berhaji, maka yang lebih afdal adalah jamak takdim secara mutlak. Kenapa? Karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk Muzdalifah, kapan kita sampai di Muzdalifah boleh langsung menjamak. Ya, apabila sama saja, maka yang lebih afdal adalah jamak takhir, karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, rasanya sampai situ pembahasan kita pada pertemuan terakhir. Sekarang kita akan membahas apa saja syarat bolehnya atau apa saja syarat jamak takdim. Apa saja syarat jamak takdim. Tentunya di sini ulun akan sebutkan dulu syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama, baik itu sesuai dengan pendapat yang ulun anggap kuat ataupun tidak. Ya, ulun akan sebutkan ada 5 syarat yang disebutkan oleh para ulama, walaupun nanti kita akan rincikan satu persatu apakah itu benar disyaratkan ataukah tidak. Syarat jamak takdim. Nah, kita akan membahas jamak takdim dulu, nanti ada jamak takhir. Masih ingat apa yang dimaksud dengan jamak takdim? Yaitu mengerjakan 2 salat di waktu salat pertama. Ya. Pertama niat menjamak, gitu ya. Yang kedua muwalat,
Yang ketiga, sebentar. Uzur sudah ada atau gini aja ya, adanya uzur gitu aja. Empat, uzur berlangsung sampai akhir salat kedua. Yang kelima, tertib. Baik. Nah, ini syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama. Tapi kita akan bahas satu persatu apakah itu benar-benar disyariatkan ataukah tidak. Karena hal ini ada khilaf yang banyak di kalangan para ulama tentang syarat-syarat ini. Pertama, niat. Yang kedua, muwalat. Yang ketiga, adanya uzur. Kemudian uzur berlangsung sampai akhir salat yang kedua. Dan yang kelima, tertib. Baik, kita mulai dengan syarat yang pertama, yaitu niat. Baik. Maksud niat di sini adalah niat menjamak. Ya. Jadi ketika kita ingin menjamak, disyaratkan harus diniatkan, kan? Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Tidak boleh seseorang tiba-tiba menjamak padahal tidak ada niat untuk menjamak. Sebagaimana seseorang tidak boleh berniat untuk menjamak padahal tidak ada sebab yang membolehkan dia menjamak. Ulangi, seseorang tidak boleh berniat menjamak padahal tidak ada sebab dia menjamak, membolehkan dia menjamak. Misalnya kita nih pas sholat maghrib tadi, dia langsung berniat, nanti ana jamak, ya, tawakalan kalau aja ada sebabnya kayaknya. Belum ada sebabnya, tapi sudah niat dari awal untuk menjamak, maka ini tidak boleh. Sudah? Baik. Nah, sekarang niat yang seperti ini. Kapankah seseorang itu wajib memasang niat untuk menjamak? Ya, sekarang kita ingin menjamak nih. Tapi mulai kapan kita wajib memasang niat untuk menjamak? Misal, ketika kita sholat maghrib, kita tidak ada niat berjamak, ya, sampai akhirnya selesai dari sholat maghrib, ya, ini lagi safar nih kisahnya, ya, kita tahu kan yang namanya safar boleh menjamak, hanya saja kalau dia lapang saja untuk sholat di setiap waktunya, maka itu lebih afdal untuk tidak menjamak. Ya, artinya kita singgah di suatu tempat, kita nyaman saja, masjid dekat, tidak perlu menjamak, maka lebih afdal tidak menjamak. Jadi dia sholat maghrib tidak ada niat untuk menjamak, tapi setelah selesai dari sholat maghrib, ya, ternyata ada kabar mau jalan-jalan misalnya, atau ingin segera berangkat lagi misalnya, baru kepikiran mau untuk
menjamak. Apakah boleh seperti itu? Niatnya itu setelah selesai dari salat pertama. Tapi apakah harus diwajibkan untuk niat jamak itu sejak awal dari salat pertama sudah ada niat untuk menjamak? Ya, ataukah tidak? Maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kapan wajib seseorang memasang niat untuk menjamak. Ada yang berpendapat, dan ini pendapat Hanabilah, harus niat jamak itu sudah ada di awal kita sholat yang pertama. Artinya ketika kita mau takbiratul ihram untuk sholat maghrib misalnya, sudah ada niat untuk menjamak nanti setelahnya adalah sholat isya langsung. Artinya kalau tidak ada niat di awal sholat yang pertama, ya, maka tidak sah untuk menjamak, artinya tidak boleh menjamak. Ya, jadi wajib sebelum atau di awal sholat pertama. Bagaimana kalau niat jamak itu ada di tengah-tengah, pas sholat 2 rakaat sholat maghrib, wah nanti ada kepikiran mau menjamak setelah itu sholat isya, tapi tidak dari awal. Menurut Hanabilah ini tidak sah. Baik. Adapun Syafi'iyah mengatakan boleh niat itu dipasang yang penting sebelum salam di sholat yang pertama. Artinya kita sholat maghrib dengan sholat isya kan, yang penting sebelum kita salam dari sholat maghrib kita sudah ada niat jamak walaupun tidak dari awal sholat. Ini menurut Syafi'iyah. Pokoknya sebelum salam sudah terpasang niat untuk menjamak maka boleh menjamak. Kalau sudah salam belum juga ada niat menjamak maka tidak boleh menjamak. Ini menurut Syafi'iyah. Baik. Pendapat yang ketiga, ini pendapat Malikiyah dan sebagian Syafi'iyah. Mereka mengatakan tidak disyaratkan niat itu harus ada di awal sholat pertama ataupun di tengah-tengah sholat pertama. Ya, yang penting ada niat menjamak itu kapan? Di awal sholat yang kedua. Ya, yang penting ada niat di awal sholat yang kedua. Itu menurut Malikiyah. Baik, nah dari 3 pendapat ini, wallahu alam, ulun pribadi lebih condong kepada pendapat Malikiyah yang menyatakan bahwasanya niat jamak itu tidak mesti harus dari awal sholat yang pertama ataupun di tengah-tengah sholat pertama. Yang penting itu ada niat menjamak di awal sholat yang kedua. Baik, kenapa? Ini yang lebih kuat. Karena Nabi SAW pernah menjamak, ya, atau terkadang menjamak, jamaknya adalah jamak takdim. Dan tidak pernah dinukil bahwasanya Nabi SAW memberikan kabar bahwasanya beliau akan menjamak kepada para sahabatnya. Ya, kan yang namanya berniat itu pasti harus ada ilmu terlebih dahulu. Sudah tahu bahwasanya bakal akan menjamak. Tapi Nabi SAW ternyata terkadang menjamak sholat dan beliau tidak memberitahukan kepada para sahabat. Ya, artinya ketika Nabi SAW sholat selesai dari sholat pertama, langsung Nabi SAW menyuruh, ya, untuk iqamah, kemudian melaksanakan sholat yang kedua. Berarti para sahabat, ya, sebelum sholat yang kedua mereka tidak ada niat untuk menjamak. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak disyaratkan harus ada niat menjamak di permulaan sholat yang pertama, tapi disyaratkan yang penting ada niat kapan? Di permulaan sholat yang kedua. Baik, nah jadi wallahu alam harus ada niat untuk menjamak, tapi yang paling minimal adalah ketika seseorang sudah masuk ke sholat yang kedua atau di permulaan sholat kedua, ya. Kalau dari awal berniat maka itu lebih afdal, dan ini sepakat para ulama tidak mengapa atau boleh menjamak. Baik, maka mengenai niat jamak, ya, manusia itu berbagai macam modelnya.
Ada yang dari awal sholat pertama itu sudah berniat, ya, oh bukan ini mau sholat maghrib nih, oh nanti setelah itu aku mau sholat isya, maka ini secara ijma para ulama yang membolehkan jama ini sah menjamaknya. Ada juga yang ragu, ini menjama atau kada kainan, ya, jadi ada sama musafir nih, cuman kada tahu nih apakah mereka ini akan menjama atau tidak, jadi ragu. Ya, pas sholat baru ada keyakinan mau menjama. Maka wallahu alam ini juga tidak masalah, boleh-boleh saja dan sah menjamaknya. Dan yang ketiga adalah tidak menjama kecuali tidak berniat menjama kecuali setelah selesai dari sholat pertama. Dan ini juga boleh, ya, dan sah untuk menjama. Wallahu a'lam. Baik, jadi syarat yang pertama niat, ya. Syarat yang kedua al-muwalat. Apa yang dimaksud dengan muwalat? Kan di dalam wudu itu ada istilah muwalat juga kan, tertib dan muwalat. Muwalat di dalam wudu apa maksudnya? Berkesinambungan, ya, berurutan, artinya bersambung satu anggota wudu dengan anggota yang lain. Artinya ketika kita mencuci wajah, ya, kemudian langsung dilanjutkan mencuci tangan. Artinya tidak ada jeda yang panjang antara mencuci anggota-anggota wudu. Kalau hanya jeda sebentar, ya, maka itu masih dianggap mualah. Tapi kalau misalnya mencuci wajah, kemudian ada telepon misalnya, ngobrol dulu 5 menit, 10 menit, baru cuci tangan, maka ini tidak terpenuhi rukun mualahnya dalam masalah wudu. Baik, nah sekarang masalah jamak. Kan ada 2 salat nih, salat zuhur dengan salat asar. Apakah disyaratkan untuk menjamak itu setelah salat zuhur, ya, kemudian langsung salat asar? Artinya tidak ada jeda yang panjang antara keduanya. Kalau jeda ringan, contoh jeda ringan adalah iqomah misalnya, atau nyari makan, mencari tempat dulu untuk menjama, maka selama itu ringan saja, artinya tidak terlalu lama jedanya, maka tidak masalah, masih dianggap sebagai mualah. Masalahnya begini, pian lagi di suatu tempat misalnya, mungkin pian misalnya lagi umroh, pian salat zuhur di Masjid Nabawi misalnya, sudah. Setelah selesai salat zuhur di Masjid Nabawi, pian kembali ke hotel, ya. Perkiraan keberangkatan ke Mekah misalnya malam gitu kan, jadi wah nggak apa-apa, zuhur di waktunya, asar di waktunya. Ternyata setelah pian kembali ke hotel tadi, setelah setengah jam, ternyata travel mengumumkan bahwasanya keberangkatan ke Mekah itu dipercepat, dimajukan, ya, menjadi sebelum asar sudah berangkat. Baik, maka sudah ada jeda nih antara sholat zuhur, ya. Apakah boleh dia melakukan sholat asar dengan niat jamak ataukah tidak? Atau misalnya pian di masjid sholat maghrib seperti biasa, tidak ada kepikiran untuk menjamak. Ini berkaitan dengan syarat pertama tadi. Ya, kalau menurut Hanabilah berarti nggak ada kalau tidak ada niat menjamak sudah dari awal, tidak boleh menjamak. Tapi bagi menurut pendapat yang Maliki, ya, tadi yang mengatakan tidak disyaratkan niat di awal. Nah, pian sholat maghrib sudah misalnya di masjid, kemudian pian ke hotel, ya, rencananya nanti waktu sholat isya datang pian sholat, ya, tapi ternyata ada rombongan travel ini ingin segera berangkat misalnya. Nah, boleh kada pian langsung sholat isya dengan niat jamak? Maka di sini ada 2 pendapat berkaitan apakah wajib muwalat atau tidak. Jumhur ulama
menyatakan bahwasanya mualah itu wajib. Ya, jadi setelah sholat maghrib langsung dilanjutkan dengan sholat isya. Setelah sholat zuhur dilanjutkan dengan sholat asar. Tidak boleh ada jeda yang lama antara dua sholat ini. Adapun jeda ringan tadi seperti iqamah saja, ya, atau secara urf itu dikatakan ringan, maka masih mualah. Tapi kalau panjang, secara urf itu dikatakan jeda yang panjang, maka menurut pendapat yang pertama ini tidak sah untuk menjamak. Artinya tidak boleh menjamak, harus dikerjakan di waktunya. Begitu juga di antara jeda panjang, yaitu sholat sunnah di antara keduanya. Baik. Atau misalnya pas sholat maghrib, ingat tadi belum sholat asar, akhirnya dia mengqadha sholat asar dulu, ya, baru ingin menjamaknya dengan sholat isya. Ini juga jeda yang panjang. Maka menurut pendapat jumhur ulama tidak sah menjamak, ya, kalau waktunya panjang. Apa dalil mereka? Karena kata mereka, zahir perbuatan Nabi SAW, beliau tidak memisahkan antara dua salat yang dijamak kecuali dengan iqamah. Ya, karena dianjurkan untuk iqamah di antara dua salat yang dijamak. Kemudian kata mereka, menjamak itu merupakan ibadah dan ibadah dibangun di atas dalil. Maka tidak ada dinukil dari Nabi SAW bahwasanya beliau memisahkan antara dua salat ini dengan jeda yang panjang, kata mereka. Kemudian makna jamak itu apa? Menggabungkan, ya, menggabungkan dua hal, ya. Maka kalau terpisah dengan jeda yang lama, maka bukan jamak lagi, kata mereka. Ya, ini kuat dalil mereka. Baik, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua itu merupakan pendapat Imam Ahmad dan satu riwayat dari sebagian Syafi'iyah, menyatakan bahwasanya tidak disyaratkan al-muwalah di antara dua salat yang dijamak, ya, selama ada sebabnya. Apa dalil mereka tidak mensyaratkan muwalah? Kalau tidak disyaratkan muwalah berarti boleh, ya, gambaran yang kita sebutkan tadi, salat maghrib kemudian setengah jam kemudian baru salat isya. Kata mereka tidak ada dalil yang mensyaratkan harus mualah. Ya, perbuatan Nabi itu tidak menunjukkan wajib, ya. Kalau hanya sebatas perbuatan Nabi tidak menunjukkan itu wajib, ya. Perbuatan Nabi itu menunjukkan sunnah. Tapi kalau perkataan Nabi, ya, kalau di situ ada perintah maka menunjukkan wajib. Kemudian illah atau sebab disyariatkannya jamak itu apa? Untuk menghilangkan kesulitan, kan, gitu. Coba tadi yang kita sebutkan, ya, bahwasanya kita sholat maghrib, ternyata mau berangkat nih langsung, sementara kita belum menjamak, ya. Bukankah lebih meringankan bagi dia untuk menjamak sekarang? Artinya makna susah itu ada kalau dia harus sholat di waktunya untuk sholat isya. Maka selama illah atau sebab disyariatkannya jamak ada pada dia, maka mengapa dilarang untuk menjamak? Apalagi tidak ada dalil yang mewajibkan harus mualah tadi, kan, gitu. Adapun, ya, tadi kan makna jamak tadi kan secara lughah, ya. Maka kita katakan yang namanya jamak itu sebenarnya adalah mengerjakan dua salat di waktu salah satunya. Ya, itu yang dimaksud dengan jamak, dan itu tidak mesti harus berurutan langsung. Ya. Baik. Maka ini ada dua pendapat ini. Yang mana yang lebih kuat? Wallahu alam, ulun pribadi lebih condong kepada pendapat kedua yang mengatakan tidak disyaratkan mualah, ya, karena tadi sebab atau illah dari disyariatkannya jamak itu kan untuk menghilangkan
kesulitan, kesusahan. Ya, dan itu ada pada makna seseorang yang tadi niatnya tidak menjama di awal tapi akhirnya harus menjama. Tapi walaupun demikian, kalau pian mau mengambil hati-hati, kalau masih gampang saja untuk sholat yang kedua di waktunya, maka itu lebih utama dan bisa keluar dari perbedaan pendapat ulama. Ya, tapi kalaupun ternyata menjama, tetap menjama walaupun tanpa muwalah, wallahu alam sholatnya tetap sah. Baik, maka syarat yang kedua itu wallahu alam ulun lebih condong pendapat yang tidak mensyaratkan muwalah. Baik. Syarat yang ketiga, di situ apa? Adanya uzur. Nah, yang menjadi pertanyaan tentunya ada uzur, ada sebab. Maksudnya ada sebab membolehkan kita menjamak. Cuman yang menjadi pertanyaan, apakah uzur yang dimaksud atau sebab yang dimaksud itu harus ada sejak sholat yang pertama? Misal, ulun misalkan aja ya. Tadi kita sebutkan bahwasanya hujan lebat itu salah satu sebab seseorang boleh menjamak sholat. Yang menjadi pertanyaan, misalnya sholat maghrib dengan isya, apakah bolehnya menjamak antara maghrib dengan isya disebabkan hujan harus ada sebabnya sejak awal dari sholat maghrib? Ya misalnya kita ingin sholat maghrib ternyata hujan deras. Ya, hujan deras membolehkan untuk menjamak. Ya, apakah harus memang dari awal sholat maghrib adanya hujan tersebut ataukah tidak? Bagaimana kalau hujan tersebut di tengah-tengah sholat maghrib? Ya, tentunya bagi mereka yang mensyaratkan adanya niat menjawab, ini tidak masuk, sudah kada boleh menjamak sudah. Cuman bagi mereka yang tidak mensyaratkan itu, sekarang hujannya di tengah-tengah sholat maghrib. Baik, atau sampai selesai sholat maghrib salam baru hujan, apakah boleh menjamak dengan sholat isya? Paham gambarannya? Baik. Maka juga ada khilaf. Ini fikih kayak gini lah. Ya. Baik. Nah, sebagian ulama mengatakan disyaratkan bolehnya menjamak itu ada uzur sejak memulai sholat pertama. Maunya harus ada uzurnya dari awal, ya. Dan sebagian ulama tidak disyariatkan. Yang penting uzur itu ada kapan? Ketika ingin memulai sholat yang kedua. Yang penting ada uzurnya ketika memulai sholat yang kedua, dan wallahu alam ini yang lebih kuat, ya. Artinya tidak disyaratkan uzur itu harus dari awal sholat pertama, ya. Yang penting uzur itu ada pada saat sholat yang kedua. Artinya ketika kita salam dari sholat maghrib tiba-tiba hujan deras, maka dalam hal ini boleh kita langsung menjamak dengan sholat isya. Baik. Kemudian ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, uzur berlangsung sampai akhir sholat kedua. Nah, ini juga ada khilaf nih. Ya, apakah disyaratkan? Tadi kan hujan, yang penting ada di sholat yang kedua. Nah, cuman ketika hujan ini, apakah harus sampai selesai sholat kedua hujan terus? Bagaimana kalau hujannya berhenti di tengah-tengah? Sudah 2 rakaat misalnya, kita lagi mukim nih kan, harus sholat 4 rakaat kan, sholat isya. Hujan lebat, ya. Atau hujannya dari maghrib, misalnya hujan, kita jamak dengan sholat isya. Pas rakaat kedua hujannya reda. Nah, apakah masih boleh untuk menjamak, ya, atau dibatalkan sholat ini? Ya, artinya jadilah sholat sunnah, jadinya bukan sholat isya lagi. Ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama.
kata Hanabilah, wajib yang namanya uzur untuk menjamak itu harus ada sampai akhir kedua sholat. Dari maghrib sampai isya hujan terus nggak berhenti-berhenti. Kalau berhenti di tengah-tengah maka batal jamaknya. Ada juga yang mengatakan yang penting itu uzurnya itu ya sudah mencapai 1 rakaat sempurna dari sholat yang kedua. Ya, artinya kalau sudah 1 rakaat secara sempurna maka teruskan saja di jamaah. Artinya kalau sudah 1 rakaat dari sholat isya ya hujan, setelah itu berhenti, maka teruskan saja sampai akhir. Ya, wallahu alam ini yang lebih kuat ya. Jadi cuma disyaratkan uzurnya itu berlanjut sampai minimal 1 rakaat. Karena Nabi SAW kan mengatakan man adraka raka'ah faqad adraka shalah. Barang siapa yang sudah mendapatkan 1 rakaat maka dia telah mendapatkan sholat. Maka boleh untuk menjamak kalau uzurnya itu berlanjut sampai 1 rakaat dari sholat yang kedua. Baik. Kemudian syarat yang terakhir, tunggu ini isya kapan? Sudah? Belum. Baik. Syarat yang terakhir adalah tertib. Apakah disyaratkan tertib antara 2 salat yang dijamak? Ini kita berbicara salat jamak takdim ya, semuanya jamak takdim. Misalnya salat maghrib dengan isya. Boleh dalam salat isya dulu baru salat maghrib? Ya, atau zuhur dengan asar, bagaimana kalau asar dulu baru zuhur? Ya, apakah harus tertib? Ya. Wallahu alam ya. Pendapat yang benar wajib untuk tertib, tidak boleh ditukar. Kalau ditukar salat keduanya batal, tidak sah. Ya. Misalnya mendahulukan salat asar baru salat zuhur, maka salat asarnya batal, salat zuhurnya juga batal dan wajib untuk diulangi. Baik, kesimpulan untuk syarat jamak takdim menurut pendapat yang lebih kuat, pertama adalah harus ada niat menjamak. Nah, kapan paling lambat seseorang niat menjamak? Di awal salat yang kedua. Ya, kalau dia sudah ada niat sejak salat pertama itu lebih afdol. Ya, tapi paling lambat seseorang memiliki niat untuk menjamak adalah di awal salat kedua. Syarat yang kedua, adapun mualah, pendapat yang kuat tidak disyaratkan, wallahu a'lam. Jadi syarat yang kedua adalah adanya uzur. Kapan adanya uzur itu? Ya, paling lambat adanya uzur ketika memulai salat yang kedua. Tidak mesti uzur itu harus ada di salat yang pertama. Yang syarat yang ketiga, uzur itu berlangsung ya minimal ketika sudah sempurna 1 rakaat atau 1 rakaat di salat yang kedua. Dan yang keempat, diharuskan tertib antara 2 salat yang dijamak. Baik, nah itulah syarat-syarat untuk jamak takdim. Baik, kalau semua syarat ini terpenuhi maka jamak takdimnya itu sah. Kalau tidak terpenuhi maka tidak boleh untuk menjamak salat. Baik. Nah, adapun untuk apa saja syarat jamak takhir, mungkin kita takhir juga setelah salat. Baik, insyaallah untuk syarat jamak takhir kita lanjutkan setelah salat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Fa insyaallah kembali kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi tadi kita telah sebutkan tentang syarat-syarat jamak takdim. Nah, sekarang apa saja syarat untuk jamak takhir? Maka sebagaimana tadi kita sebutkan syarat-syarat jamak takdim, maka kita juga akan menyebutkan syarat-syarat jamak takhir. Kita akan sebutkan apa yang disebutkan oleh para ulama terlebih dahulu. Jamak takhir. Pertama, sama niat. Yang kedua, mualat. Yang ketiga, uzur berlanjut sampai masuk waktu kedua. Yang keempat, tertib. Jadi syarat jamak takhir yang disebutkan oleh para ulama pertama ada 4. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah niat. Wajib ada niatnya. Kita katakan kalau kita ingin menjamak salat harus ada niat, baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir. Kalau jamak takdim tadi, kapan niatnya? Minimal atau paling lambat di awal sholat yang kedua. Bagaimana dengan jamak takhir? Kapan wajib kita meniatkan untuk menjamak? Kita katakan begini ya. Hukum asal kan jamak takhir. Jamak takhir itu gambarannya zuhur dikerjakan di waktu asar, maghrib dikerjakan di waktu isya. Berarti di sini ada bentuk mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya, kan begitu ya? Mengeluarkan sholat maghrib sampai keluar waktunya ke waktu isya. Baik. Padahal yang namanya sholat wajib, hukum asal sholat wajib itu dikerjakan di waktunya, ya, di waktunya, di waktu masing-masing, dan tidak boleh mengakhirkannya kecuali ada niat untuk menjamak, ya. Dan menjamak tentunya ada sebabnya dia menjamak. Karena, nah kita wajib menjamak di sini ya. Karena orang yang mengeluarkan sholat dari waktunya itu ada 3 kemungkinan.
orang yang mengeluarkan sholat dari waktunya itu ada 3 kemungkinan. Bisa karena ingin menjamak, ya, maka boleh, tidak masalah kalau memang ada sebab menjamak. Atau karena lupa, ya, atau ketiduran misalnya, akhirnya dia mengerjakan sholat bukan pada waktunya. Kalau menjamak boleh, tidak masalah. Kalau seseorang mengeluarkan sholat dari waktunya karena lupa atau karena ketiduran, berdosa atau enggak? Tidak, karena dia memiliki uzur di sini. Baik. Adapun yang ketiga, bisa jadi karena dia sengaja meninggalkan sholat dan mengerjakannya di lain waktunya. Maka ini dosa, bahkan termasuk dosa besar. Baik. Maka ketika kita karena ada beberapa kemungkinan ini, karena adanya niat menjamak atau karena lupa, ya, atau ketiduran tadi, atau sengaja karena tidak ingin sholat, maka harus ada niat supaya bukan termasuk dosa besar, ya. Dan niat tersebut adalah niat menjamak, ya. Jamak di sini jamak takhir. Nah, cuman kapan sih kita wajib berniat untuk menjamak takhir? Apakah boleh berniat menjamak takhir ketika sudah masuk waktu kedua? Pas waktu maghrib ada niat menjamak. Pas sudah waktu isya datang baru ada niat menjamak. Berarti sengaja dia meninggalkan sholat maghrib, ya, mengakhirkannya ke sholat isya, tapi tidak diniatkan dari awal. Maka tentunya, ya, ini tidak dibolehkan. Maka kapankah jadinya wajib untuk meniatkan sholat atau meniatkan menjamak? Tentunya adalah ketika masih di waktu sholat pertama. Wajib sudah ada niat untuk menjamak di waktu sholat pertama. Karena kalau dia tidak memiliki niat, berarti dia akan terjerumus kepada dosa besar. Berarti dia meninggalkan sholat. Paham gambarannya insyaallah? Nah, cuman kapan terakhir, ya, minimal dia harus meniatkan sholat? Kan gini, ya, waktu sholat itu kan ada awal, ada waktu di tengah, ada waktu akhir. Misalnya waktu zuhur, sekarang jam 12 lewat 25 lah, 12.25. Waktu asar jam 3.50. Sudah? Maka kita boleh untuk meniatkan jamak takhir baik di waktu salat pertama di awal waktunya, misalnya pas azan, ya, kita ada uzur nih, wah udah nanti aja dijamak dengan salat asar. Pas azan zuhur sudah kita niatkan untuk ditakhir, maka boleh, tidak masalah. Atau pas jam 2-an aja, kita belum sholat nih, sholat zuhur, ya, pas jam 2 ternyata masih ada uzur di situ, tidak bisa melaksanakan sholat zuhur, ya sudah, dia niatkan nanti dijamak saja dengan sholat asar, maka tidak masalah, boleh di tengah waktunya atau di akhir waktunya. Tadi kita katakan sholat asar itu 3.50, sudah. Nah, ketika 3.30, ya, dia belum juga melaksanakan salat zuhur, ya sudah, nanti saja langsung digabung dengan salat asar. Dan ini boleh, tidak masalah. Karena seseorang itu boleh mengerjakan salat di awal waktu, di tengah waktu, ataupun di akhir waktu. Ingat, kita tidak ingin menggabungkan antara wajibnya berjamaah, enggak. Ya, misalnya dia sedang safar misalnya dan dia punya niat untuk menjamak. Yang jelas wajib bagi dia untuk berniat menjamak takhir di waktu sholat pertama, baik di awal sholat atau di waktu awal sholat, atau di waktu tengah sholat, atau di akhir waktu sholat. Cuman sampai kapan boleh meniatkan ini? Kapan batas paling lambat seseorang meniatkan?
Tadi kita katakan waktu asar masuknya 15.50. Kalau dia meniatkan 15.49 baru berniat jamaah takhir, 1 menit lagi masuk waktu asar, boleh atau enggak? Artinya dalam 1 menit kalaupun dia sholat itu enggak cukup waktunya, kan gitu ya. Nah, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama kapan niat ya paling lambat untuk jamaah takhir. Sebagian ulama mengatakan paling lambat ya berniatnya ya ketika waktu yang tersisa dari sholat pertama itu cukup untuk mengerjakan sholat zuhur secara sempurna. Baik, sholat zuhur secara sempurna itu berapa menit? Anggaplah 10 menit ya. Sebagian ada yang 5 menit ya, Masya Allah. Itu super cepat itu. 10 menit ya, itu rata-rata insya Allah. Tadi kita katakan waktu asar 15.50. Maka paling lambat bagi pendapat ini ya harus cukup untuk mengerjakan sholat zuhur secara sempurna. Maka paling lambat dia punya niat untuk mentakhir sholat itu ketika 15.40. Ya, ada waktu 10 menit di situ. Baik, ada juga yang mengatakan paling lambat waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat sampai tahiyat akhir, tidak mesti salam. Berapa sih jedanya? Mungkin 9 menit ya. Yang penting cukup walaupun tidak sampai salam sampai tahiyat akhir. Ini kurang lebih aja dengan pendapat yang pertama tadi. Sebagian ulama mengatakan paling lambat ya untuk meniatkan jamaah takhir itu adalah waktu yang cukup untuk mengerjakan 1 rakaat sempurna. Ya, 1 rakaat sempurna itu berapa menit kira-kira? 2,5, 2 atau 3 menit gitu ya. Artinya kalau ada yang berniat jamaah takhir, berarti tadi kalau 15.50 minimal dia sudah 15.47 sudah berniat jamaah takhir. Masya Allah. Baik, nah wallahu alam ini yang lebih kuat karena dengan itu dia sudah bisa mendapatkan waktu sholat. Baik, nah intinya wajib untuk meniatkan menjamak takhir di waktu sholat pertama. Baik. Nah, cuman dalam masalah yang seperti ini ya, seperti masalah niat, mungkin ada orang yang jahil, tidak tahu harus diniatkan di waktu pertama misalnya. Akhirnya dia tidak berniat. Kalau memang benar-benar jahil, tidak paham tentang masalah ini, maka ya dimaafkan dan tetap sah walaupun dia menjamak takhir. Wallahu a'lam. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua yaitu mualah. Kalau jamaah takdim tadi disyaratkan mualah atau enggak? Pendapat yang kuat tidak disyaratkan. Bagaimana dengan jamaah takhir? Apakah disyaratkan mualah? Jumhur ulama menyatakan tidak disyaratkan mualah. Kenapa? Karena gini ya, untuk salat pertama kan memang kita takhir ke waktu salat kedua. Adapun salat kedua itu memang waktunya, ya waktu salat itu, ya artinya kalaupun ditakhir juga tidak masalah. Kan boleh mengerjakan salat di awal waktu, di tengah waktu atau di akhir waktu. Taruhlah dia mengerjakan salat zuhurnya di awal waktu asar, kemudian tidak langsung mengerjakan salat asarnya, ya dia takhir sampai di akhir waktu asar, ya maka dia pun mengerjakan salat asar. Ya, dan jumhur ulama mengatakan hal ini tidak disyaratkan, yaitu mualah tidak disyaratkan. Dan ini yang lebih kuat. Kenapa? Karena ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau ke Muzdalifah. Jadi ketika beliau ke Muzdalifah itu sudah masuk waktu Isya. Jadi beliau berangkat dari Arafah menuju Muzdalifah. Dari Arafah itu sudah masuk waktu maghrib, tapi beliau tidak langsung sholat, langsung
lonjak ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah sudah masuk waktu Isya. Maka begitu sampai, beliau dan para sahabat langsung sholat maghrib. Nah, setelah selesai sholat maghrib, mereka menurunkan bawaan mereka, ya, kemudian menyiapkan tempat istirahat mereka, artinya tidak langsung sholat Isya. Nah, setelah menurunkan barang-barang mereka, barulah mereka sholat Isya. Nah, ini jamaknya jamak takhir, dan di sini tidak ada mualat, ya, maka menunjukkan bahwasanya tidak disyaratkan mualah di dalam jamak takhir, sebagaimana tidak disyaratkan mualah dalam jamak takdim. Baik. Yang ketiga, udzur berlanjut sampai waktu kedua. Baik, misal ada orang sakit berniat menjamak takhir. Dia sakit kepala nih waktu masuk salat zuhur, sakit kepala, pusing. Ya sudah, nanti aja dah dijamak dengan salat asar misalnya. Maka pas dia sakit kepala tadi, dia minum obat. Sebelum datang waktu asar dia sembuh, sakit kepalanya hilang. Nah, sekarang sementara jam 2 dia sudah sembuh misalnya, padahal sudah niat untuk jamak takhir tadi. Nah, sekarang apakah dia boleh menjamak takhir? Ya, padahal sebab dia menjamak sudah hilang, ya. Apakah berarti wajib bagi dia untuk salat sekarang, salat zuhur, atau bolehkah menjamak takhir? Maka dalam hal ini tidak boleh dia jamak, wajib dia sholat sekarang, karena sebab menjamak sudah hilang, uzurnya sudah hilang, ya. Walaupun sudah diniatkan jamak takhir, tapi ini tidak diperhitungkan karena sebabnya sudah hilang. Maka ini benar syaratnya, uzur sakitnya dia itu berlanjut sampai masuk waktu kedua. Baik. Begitu juga misalnya dokter yang melakukan operasi tadi, misalnya dari jam 10 pagi, dan perkiraan selesai operasi itu jam 4 sore misalnya. Berarti salat zuhur terlewatkan, kan, masuk salat asar. Ya sudah, dia niatkan pas azan zuhur, ya udah nanti di takhir ke waktu asar. Ya, ternyata operasinya lebih cepat dari yang diperkirakan. Jam 3 sudah selesai misalnya, masih waktu sholat zuhur. Maka dalam hal ini tidak wajib bagi dia sholat dan tidak boleh untuk menjamak takhir. Baik, jelas insyaallah untuk syarat yang ketiga. Syarat yang terakhir, nah ini juga sama dengan syarat jamak takdim, yaitu harus tertib, ya. Jangan mentang-mentang ini kan waktu asar, ya sudah kerjakan sholat asar dulu baru sholat zuhur misalnya. Tidak, tetap wajib tertib, ya. Jadi ini juga disyaratkan baik jamak takdim maupun jamak takhir. Baik, jadi kesimpulannya, untuk syarat jamak takhir menurut pendapat yang lebih kuat wallahu alam itu ada 3. Pertama adalah adanya niat menjamak. Kapan niatnya tadi? Di waktu sholat pertama, baik di awal sholat pertama, di tengahnya, atau di akhirnya. Dan yang paling lambat adalah ketika cukup mengerjakan 1 rakaat sempurna. Syarat yang kedua adalah tadi kalau mualah tidak disyaratkan. Yang kedua adalah uzur berlanjut sampai masuk waktu sholat yang kedua. Dan yang ketiga adalah tertib. Baik. Sedikit lagi
ya, menutup bab menjamak sholat. Ketika seseorang menjamak sholat secara berjamaah, apakah disyaratkan harus dengan imam yang sama untuk kedua sholat? Ya, ini kan menjamak nih, sholat zuhur sama sholat asar dan berjamaah misalnya. Apakah ketika berjamaah itu harus sama imamnya? Ya, artinya yang sholat zuhur imamnya itu, sholat asar imamnya itu juga. Ataukah tidak disyaratkan? Jawabannya tidak disyaratkan. Boleh untuk imam zuhur, ya, imam mukim misalnya. Kemudian untuk sholat asarnya dengan imam yang lain yang sama-sama musafir misalnya. Jadi tidak disyaratkan harus imam yang sama. Kemudian, apakah harus sama antara niat imam dan makmum dalam masalah menjamak salat ini? Ya. Kalau niatnya sama antara imam dengan makmum, maka sah secara kesepakatan para ulama. Misal dia salat zuhur bersama imam yang salat zuhur. Ketika dia salat asar dengan imam yang salat asar, maka ini sah. Ya. Misalnya salat zuhur dengan imam mukim, ya, maka sama-sama niatnya salat zuhur. Ketika ingin menjamak dengan salat asar, ya, maka yang menjadi imam adalah yang sama-sama menjamak, maka niatnya asar, ini juga makmumnya asar. Nah, sekarang bagaimana kalau niatnya berbeda? Misalnya salat zuhur bersama imam mukim tadi, sama awalnya kan, cuman ketika ingin menjamak salat asar, ya, ada jamaah kedua nih, tapi jamaah kedua ini salatnya salat zuhur. Kita ikut berimaman dengan mereka yang salat zuhur ini, tapi kita niatnya adalah salat asar. Apakah boleh perbedaan niat seperti ini? Maka ini kembali kepada permasalahan apakah disyaratkan antara imam dan makmum itu harus niatnya sama. Nah, ini sudah kita bahas dalam pembahasan salat berjamaah, dan pendapat yang kuat tidak disyaratkan harus sama niat antara imam dan makmum. Ya, artinya boleh-boleh saja kita walaupun imamnya niatnya zuhur, kita niatnya salat asar. Baik. Dan kesimpulannya, kalau misalnya kita jamak salat zuhur dengan asar, boleh kita salat zuhur di belakang imam yang niatnya salat zuhur atau niatnya salat asar. Kebetulan imamnya salat asar, kita niatnya salat zuhur. Begitu juga boleh kita salat asar di belakang imam yang salat zuhur ataupun salat asar. Ya, intinya tidak ada masalah walaupun berbeda niat antara imam dengan makmum. Baik. Bolehkah berimaman dengan imam yang tidak menjamak? Jawabannya, ya boleh, tidak masalah, ya. Tidak mesti harus imamnya juga imam yang menjamak, tidak masalah. Bolehkah mengerjakan dua salat yang dijamak? Salat yang pertama sendirian, lalu salat yang kedua berjamaah, atau sebaliknya, salat pertama berjamaah, salat kedua sendirian. Paham? Salat zuhur dengan asar kita ingin jamak. Pertama kita salat sendirian, salat zuhur. Pas ingin menjamak dengan salat asar ada jamaah, ya sudah kita ikut dengan jamaah itu, tapi dengan niat asar. Atau awalnya kita salat berjamaah zuhur, setelah salam kita salat sendirian dengan nilai salat asar. Maka jawabannya boleh, tidak masalah. Jadi tidak mesti harus dua-duanya sendirian atau dua-duanya berjamaah. Jadi dalam masalah jamaah insyaallah perkaranya gampang.
Baik, maka dengan ini selesailah pembahasan kita berkaitan tentang salat ahli udzur. Yang pertama yaitu safar. Ya, dan dalam hal ini kita sudah membahas tentang salat qasar dengan salat jamaah. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan memasuki pembahasan ahli udzur yang kedua yaitu sakit. Nah, apa saja keringanan dalam sholat berkaitan orang-orang yang sakit? Nah, insyaallah kita akan bahas secara rinci pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.